Di sini ada poin 3 untuk melihat karakter-karakter manusia di diri kita. Ada 3. Yang pertama, rujua, kita akan kembali kepada Allah. Kesombongan akan sirna tatkala kita mengingat dan menyadari kita akan mati. 1. Yang kedua, annallaha yara, bahwa Allah itu melihat apapun yang kita lakukan. Allah melihat, itu kita tanamkan. Dan yang ketiga adalah usjud waqtarib, sujudlah, maka karakter buruk itu akan menunduk, ya, akan menunduk. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat subuh Masjid Agung Pasaman Islamic Center, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan. Syukur, kali ini kita sambung kajian tafsir Al-Quran dari surat Al-Alaq, surat yang memberitakan tentang penciptaan manusia dan karakter sifat-sifat manusia. Di dalam surat ini kita temukan bahwa manusia itu sifatnya adalah lemah. Di awal disampaikan untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari sebuah pergaulan yang lemah. Lalu dia mulia karena dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan ilmu yang semula dia bodoh, lalu Allah ajari dia sehingga dia mulia. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa karakter manusia itu adalah yatagha. Kalla innal insana la yatagha. Manusia itu tatkala dia sudah merasa kaya, merasa pandai, merasa sudah cukup segala-galanya, maka dia bersifat dia melampaui batasnya. Ada batasan manusia, pasti ada. Ada batasan akal manusia, pasti ada. Ada batasan kekuatan manusia, pasti ada. Namun sifat manusia tatkala dia sudah merasa cukup, maka dia akan bersifat yatagha. Yatagha itu melampaui batasnya sebagai manusia. Dia zalim kepada dirinya, kepada orang lain, karena dia melihat dirinya sudah istighna, dia sudah merasa cukup, sampai dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika rujua. Dia akan kembali kepada Tuhannya. Nah, itu merupakan obat bagi manusia-manusia yang memiliki sifat karakter buruk. Maka semestinya dan sedianya dia selalu mengingat-ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa melihat dan mendengar, bahkan membaca sejarah-sejarah orang dulu, bagaimana seseorang dulu itu berpuasa, akhirnya kembali kepada Allah, kaya, akhirnya kembali kepada Allah, juga bermaksiat, akhirnya kembali kepada Allah. Inna ila rabbika rujua. Jadi inilah sebagai obat bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian dan kembali kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu karakter manusia yang ketiga. Karakter manusia yang keempat dalam surat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini karakter berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita, ya, apakah engkau melihat atau bagaimana pendapatmu tentang sekelompok atau orang yang bersifat yanha? Apa yanha itu? Yanha itu mencegah, melarang, tidak suka. Ada sifat karakter manusia itu sifatnya yanha, tidak suka dia larang, bahkan dia halang-halangi. Apa yang dia halangi? Ayat berikutnya, abadan idza shalla. Dia halang-halangi seorang hamba idza shalla, apabila hamba itu ingin melakukan sholat atau kebaikan. Tidak suka kepada kebaikan. Ada hamba-hamba Allah, manusia-manusia, karakternya tidak suka kepada kebaikan. Bukan kebaikan untuk dirinya. Orang lain melakukan kebaikan, dia tidak suka. Ini kan ngeri. Subhanallah. Kalau dia tidak mau berbuat kebaikan untuk dirinya, itu urusan dirinya. Tapi ini karakter yang, mohon maaf, memiliki hati yang tidak tenang melihat orang lain berbuat baik. Ini sudah melampaui batasnya. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu? Ini Allah Ta'ala ini kan dia ajak hambanya itu untuk membuka pikiran dengan cara ara'aita. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana engkau lihat seseorang yang bersifat yanha, tidak suka kepada orang lain berbuat baik? Mas Haji itu tadi contoh orang i'tikaf, itu sifat-sifat seperti itu, tidak suka orang lain berbuat baik. Ini karakter yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Abadan idza shalla, dia sangat menghindar dan melarang seorang hamba apabila hamba itu melaksanakan sholat. Contohnya zaman dulu ada seorang manusia keras hati yang bernama Abu Lahab. Kita sudah selesai membicarakan ayatnya, surat Al-Masad. Sampai istrinya satu ide dengan dia, kan bahaya betul. Jadi bukan cuma dia sendiri yang tidak suka kepada kebaikan, tidak suka kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat silsilahnya, ini masih saudara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih saudara. Tapi apa yang dia perbuat? Yang dia perbuat adalah dia larang, dia usahakan bagaimana Rasulullah itu tidak bisa lewat dari jalan yang biasa Rasulullah lewati untuk menempuh ke masjid. Dia
Dia suruh istrinya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kan itu ceritanya Pak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Pokoknya bagaimana agar Rasulullah Muhammad ini tersakiti. Dia siang malam pikirannya Muhammad aja. Pokoknya ini orang dah harus, mohon maaf bahasa kita, harus lenyap. Nah, itu. Bagaimana caranya pun, kalau bisa semua orang benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy benci kepada Muhammad. Ini betul-betul sudah merusak tatanan masyarakat Muhammad ini. Itu kira-kira bahasanya. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka hati Abu Lahab itu. Celaka hidupnya. Terbukti apa yang ibu sampai dengan saat ini. Ya, Allah kutuk Abu Lahab itu dengan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak suka kepada kebaikan. Nah, ini bahaya ini. Sifat-sifat seperti ini harus cepat-cepat dibuang oleh kita. Abadan idza shalla. Nah, karakter berikutnya ada, karakter buruknya manusia ada, karakter baiknya ada. Ayat berikutnya, ara'aita in kana 'alal huda. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Lalu ada karakter manusia, dia berada di dalam kebenaran. Ya, di dalam petunjuk, dia meniti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada karakter yang dia suka kepada kebaikan, ada karakter yang senang dengan kebaikan. Kalau udah cerita kebaikan paling semangat. Nah, gitu kan? Paling semangat di depan dia. Wah, ini kebaikan ini. Bahkan kadang-kadang tidak perlu dia pikir positif untuk dia atau negatif. Pokoknya ini kebaikan, jalan. Kan begitu. Oh, ini apabila pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter seperti ini baik. Ara'aita alladhi ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu sekiranya orang manusia itu berada dalam kebenaran? Apa yang terjadi? Insyaallah manusia akan tentram, masyarakat akan nyaman. Tapi coba bayangkan kalau karakter yang pertama tadi yang ada di sekeliling kita, tidak ada ketenangan, serba salah semua. Letakkan sini salah, arah sini salah, arah sana salah, tidak ada yang benar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ara'aita au amara bittaqwa. Terakhir ini karakter yang lain. Dan manusia itu selalu menyuruh kepada ketakwaan. Bapak dan Ibu, au amara bittaqwa, atau manusia itu karakternya selalu menyuruh kepada kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum subuh itu tak dari mana itu suara itu, masjid musola mana itu ada seorang ibu-ibu, tahu dari mana itu, selalu tuh mengucap, ya boleh, Assalamualaikum warahmatullahi itu. Aja mereka sebelum subuh tuh yang mampir kalau bunyinya iku iyo kecambu aduh sih ya. Tapi kalau di sini insyaallah ada yang membangun kita dan cukup lah sama rumahnya. Tapi ini bagus tuh, itu hebat. Au amar bittaqwa. Karakternya itu memang bagaimana untuk mengajak orang kepada ketakwaan. Tidak ada cerita yang lain. Dulu pernah kita lihat
di berita ada ibu-ibu entah di Jawa itu, pokoknya kerennya kalau hari Jumat itu memacik kayu, baik pasar-pasar. Mau Dima ketemu dengan laki-laki yang dah sholat Jumat, oh dia kejar, oh sholat Jumat. Belum, di mana Bu? Di Rajang. Iya di Rajang. Jadi, aduh karakternya memang iyo, subhanallah. Dan itu amalnya, au amara bittaqwa. Ya, kalau udah cerita masalah ketakwaan, dia yang di depan. Oh, semangatnya bagaimana ini untuk bisa hidup seorang perempuan, karena kan kalau perempuan itu udah wajib sholat Jumat, nggak usah ikut sholat Jumat, nggak apa-apa, ya kan? Maka dia ambil ininya, tugasnya adalah menghalau laki-laki yang wajib sholat Jumat dari pasar-pasar, wah dia kejar tuh. Tapi bukan dia pukul juga. Tapi kan kalau seorang ibu, kayak ibu memarahi kita, itu beda itu. Pasti rasa di hati kau tidak lama gitu kan. Seorang ibu, apalagi ibu tua lah, mohon maaf lah berumur. Aduh. So Jumat. Ayo bapak-bapak yang salat dulu. Wah itu amar bittaqwa. Ada di sebuah daerah itu masih cerita Jawa kita ini. Ini jualan ayam. Di pasar itu ayam ini aja yang ada. Tapi alhamdulillah dilihatnya orang masjid di pasar itu kecil gitu kan. Kecil masjidnya. Ini benar nih. Dari hasil jual ayam dia bangun masjid besar indah di pasar itu. Dari hasil jual ayam, au amara bittaqwa. Karakter itu tuh yang ya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kan begitu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ada juga tadi karakter pertama, tidak suka kepada orang yang berbuat baik. Satu. Yang kedua, ada karakter siang malam bagaimana dia pikirkan untuk mengajak orang kepada ketakwaan. Dua. Ada orang nyata-nyata dirinya dia lupakan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana juga pendapatmu karakter manusia kata Allah yang mendustakan dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti dirinya yang kanan. Ya kan? Ada orang lain berbuat baik, tak senang ini. Ada memang siang malam pikirannya bagaimana orang agar berbuat baik. Ada orang ini dirinya dilupakan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Allah Akbar. Ini karakter sifat manusia ini. Bagaimana pendapatmu apabila manusia itu mendustakan dan berpaling dari Allah Ta'ala, tidak mau mendengarkan Allah, tidak mau datang untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ini Bapak dan Ibu, nanti selanjutnya alam ya'lam bi anna Allah yara. Katanya apakah dia tidak tahu? Tapi ini sudah pasti tahu bahwa Allah itu yara. Allah itu melihat. Bagaimanapun sifat-sifat kita, Allah Ta'ala itu yara. Mau kita baik untuk diri kita, Allah yara. Mau kita tidak suka kepada orang lain karena kebaikannya, Allah yara. Mau orang itu selalu siang malam memikirkan untuk kebaikan, untuk ketakwaan, yara.
Atau orang itu lupa diri, ya kan? Kadzdzaba wa tawalla, tetapi tetap Allah itu yara. Jadi motivasi kedua, tadi kan motivasi pertama karakter manusia itu inna ila rabbikar rujua. Itu yang pertama, bahwa kita menyadari akan kembali kepada Allah. Motivasi kedua adalah annallaha yara. Apapun sifat karakter kita, muaranya adalah Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat. Makanya sekecil apapun perbuatan kita, Allah melihat. Baik maupun buruk, Allah melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari mana munculnya perbuatan baik dan buruk itu? Dari karakter-karakter manusia yang ada di dirinya. Jadi tidak bisa kita buat tanam aja kok, apa tanam, kan yang menentukan Allah. Umpamanya kita sabui model itu, nah, yang menentukan Allah, yang membuat ambo seperti ini Allah, yang membuat ambo orang tidak baik Allah, yang membuat ambo orang buruk Allah. Berarti kembali kepada Allah. Itu tidak benar, tidak benar, salah dalam berprinsip. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalla, kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sifat-sifat karakter yang tadi Allah cerca, Allah hinakan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Sungguh, inna la illam yantahi, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari sifat-sifat buruk itu, ya, la illam, kalla la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari sifat-sifat buruk tadi itu, kata Allah, lanas fa'an. Ini kalau dalam ilmu bahasa ini ada dua menguatkan, apa namanya, menguatkan hukuman itu ada dua. Jadi bukan cuma satu. Contoh dalam surat At-Takatsur kan seperti itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamu tsumma latus'alunna. Jadi ada lam di situ menguatkan pasti, ilmu pasti itu. Ada lagi nun di belakangnya yang bertanwin, itu namanya nun yang memastikan. Jadi pemastian itu ada dua. Kan begitu Bapak dan Ibu? Jadi dalam ayat ini, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti, maka niscaya kami akan melemparkan dirinya sampai ubun-ubunnya. Ini Allahu Akbar. Allah itu ya dalam memberi menyampaikan wahyu ini, Allah itu memang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dipikir-pikir Pak, kenapalah Allah itu memakai kata-kata nasiyah? Nasiyah itu kan ubun-ubun, otak. Apa tidak cukup Allah sebut kami akan lemparkan manusia itu ke neraka? Ya Bu? Tapi Allah sebut ubun-ubunnya, otaknya. Jadi ini banyak tafsiran, banyak hikmah yang kita dapatkan. Ternyata otak ini
Kenapa Allah sebut justru di sini di ayat ini otak ini yang akan Allah siksa? Ini kan penting untuk kita renungi. Lanasfa'am bin nasiyah. Kami akan lemparkan otak-otak ubun-ubunnya ke neraka. Karena Allah berbicara tentang karakter di sini, tentang otak. Ada otak manusia itu otak penurut, ada pembangkang, ada pokoknya. Lalu Allah sebut di akhir pembalasan bagi orang yang karakter seperti itu, la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti dengan sifat-sifat itu, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan lemparkan ubun-ubunnya ke neraka. Apa cuma ubunnya aja Ustaz? Tangannya enggak? Badannya enggak? Ya kan kita bertanya, kakinya enggak? Karena ini bicara tentang karakter. Nah, karakter, otak inilah yang membuat manusia itu jadi baik dan buruk. Otak inilah yang membuat manusia itu baik atau buruk. Kata Allah Ta'ala, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Karakter ini, nasiyah, ubun-ubunnya ini tidak ada kebaikan. Kadzibah, mendustakan. Otak karakter buruk ini sifatnya nasiyatin kadzibatin khati'ah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah Ta'ala dari ubun-ubun otak-otak seperti ini. Kadzibah, mendustakan, tidak ada yang baik, salah satunya, khati'ah. Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahaya. Falyad'u nadiyah. Nah, ini sudah semuanya tentang azab, kepedihan. Nanti akan dipanggil malaikat yang bernama Zabaniyah, dia yang nanti akan mau menghukum. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah tidak ada ketenangan. Nah, Bapak dan Ibu, ilmu terakhir dalam ayat ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan seperti itu, kata Allah. Jangan ikuti ubun-ubun yang kotor itu, kata Allah. La tuti'hu, jangan engkau taati, jangan engkau turuti, namun ajaklah ubun-ubun itu untuk usjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karakter-karakter yang tadi, obatnya adalah usjud waqtarib. Subhanallah. Semakin kita merunduk, semakin kita sujud, maka karakter kita akan semakin baik. Jadi di sini ada poin 3 untuk melihat karakter-karakter manusia di diri kita. Ada 3. Yang pertama, rujua, kita akan kembali kepada Allah. Kesombongan akan sirna tatkala kita mengingat dan menyadari kita akan mati. 1. Yang kedua, annallaha yara, bahwa Allah itu melihat apapun yang kita lakukan. Allah melihat, itu kita tanamkan. Dan yang ketiga adalah usjud waqtarib, sujudlah, maka karakter buruk itu akan menunduk, ya, akan menunduk. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu Bapak dan Ibu, salah satu ibadah yang paling dekat dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala itu adalah sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdi min, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dia dengan Tuhannya tatkala dia sujud. Sujud itu posisi paling, bukan posisi, tapi keadaan yang paling dekat dengan Allah. Lo bayangkan Pak, kapal lo yang memutar siang malam pun tiba-tiba nunduk sejajar dengan kaki Allah. Makanya Allah Ta'ala itu murka, Allah laknat Iblis alaihissalam karena dia enggan sujud. Sujud ini sarana paling penting dalam mengubah karakter manusia. Sujud. Makanya kita buat iklan, mari kita beli sajadah yang baru. Itu kan ada iklannya. Iklan paket pertama sekian. Kami sekarang udah sampai 36-37 juta udah sampai. Alhamdulillah. Kita sampaikan ke Bupati, mudah-mudahan ada responnya, ya kita ganti biar lebih tenang kita ibadahnya, mudah-mudahan sujudnya mudah-mudahan semakin nyaman kita. Ini masjid saya ini tidak terlalu mewah masjid kita ini. Tidak dihitung lah kalau sudah keluar pasangan, tidak dihitung masjid seperti ini, masjid kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah maghrib kita lihat 4-5 saf laki-laki, perempuan ada 2 saf laki-laki. Tapi perempuan saya lihat ibu-ibu paling banyak itu kalau subuh. Saya mungkin kalau subuh saya lihat itu 3 saf, 4. Apalagi kalau subuh besok Jumat, itu makin ke belakang sama itu ya. Alhamdulillah. Jadi masjid kita nggak terlalu besar, dibilang ini juga, tapi tidak itu yang kita lihat. Lebih kepada kita makmurkan rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bersama-sama kita nanti di dalam masjid ini bersama-sama nanti menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kajian kita surat Al-Alaq. Insyaallah ayat berikutnya tentang buah-buahan, buah tin dan buah zaitun. Kalau sudah disebut dalam Al-Quran, itu berarti sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat. Tentu kita lihat keistimewaan sesuai kemampuan kita. Terima kasih. Subhanallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru yang tadi, di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada yang bersifat menghambat, menghalang-halangi. Ya. Zaman kita ini tentu ada juga yang seperti itu. Ada ketika saya wawancara dengan salah seorang, yang menurut pantauan saya dia tidak pernah sholat. Artinya tidak melaksanakan utama. Ketika saya tanya dia itu, amboda kalau kau tidak 5 waktu sholat, ya bisa mau kerajuan, lalu mau sholat. Kalau terlalu lumpangnya, tapi hatimu terpanggil. Tapi ada yang heran wadahnya. Ada orang yang rajin ke masjid. Tapi mau cari dampak darinya baik ke masjid, rajin bukan tu. Lalu nampak boleh. Tadi ada sedikit orang dia menghambat. Kalau kita mengadu masjid juga. Artinya dia itu seperti mahalan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apa yang terjadi di dirinya pertama tadi? Kenapa dia ingin sholat? Maka setiap kalau menangis dia. Tapi dia itu harus dibawakan. Tapi ada orang rajin, tapi hatinya itu belum seperti tadi belum bersih. Umpama kan ada kemajuan masih kita umpamanya.
Anggaplah itu mati karena umpamanya. Iya. Anggaplah tikar hakikat seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami orang seperti ini? Yang pertama tadi, yang kedua juga. Iya Pak Haji. Jadi ada dua sifat yang disampaikan sama Pak Haji. Pertama, orang yang masih berada di simpang antara kanan atau antara kiri. Nah, ini bagaimana yang melihat seperti ini? Sebenarnya ini perlu orang yang tepat untuk mendekatinya. Nah, jadi petunjuk itu tidak bisa juga sekonyong-konyong tiba datang begitu saja. Ada wasilah hidayah, ada asbab, sebab-sebab datangnya hidayah. Nah, kita berharap yang pertama tadi itu yang berada di simpang, ada orang yang memegang tangannya, tepat orangnya, dan mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah. Nah, itu. Jadi makanya dalam menentukan teman pun itu sangat penting. Siapa teman kita? Siapa komunitas kita? Tentu kita lihat. Kalau komunitas kita cerita harta saja 24 jam, pasti lain pula arah pandangan kita. Tapi kalau komunitas kita cerita tentang orang-orang soleh, pasti akan menarik diri yang masih berada di simpang. Itu yang pertama, Pak Haji. Yang kedua, ada orang yang karakternya, sifatnya sholat, tapi kok kelihatannya belum ada perubahan dalam dirinya. Itu berproses karena tidak serta merta orang itu menjadi dan tidak ada kesempurnaan. Manusia itu tidak ada memiliki sifat kesempurnaan. Kita step by step, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan tetap dia berada dalam apa namanya, di dalam sifat-sifat yang baik, dan itu akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Gitu mungkin Pak Haji. Insya Allah akan disambung nanti besok subuh sama Bu Yesarudin. Kita minta untuk menggali lagi tentang sifat-sifat ini, karena subuh Jumat besok kan langsung aja kita minta risiko. Mulai persiapan. Baik, terima kasih kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan sekali lagi kita ucapkan Assalamualaikum